sebelumnya kami kenalan dulu. Kita tadi belum kenalan, ya ampun. Iya. Nama aku Farah Bella, biasa dipanggil FB. Ini rekan aku. Aku Alvin Wibagantu, biasa dipanggil Alvin. Makanya Alvin dan FB di sini. Tadi tuh yang pertama film Lilo, itu sutradaranya anak SMA. Terus yang kedua itu When You Lost and Lose, itu Sutradaranya Daniel Victory. yang tadi anak SMA namanya Marfuah. Halo Daniel. Halo Kak Daniel. Halo. Halo Daniel. Nggak, ini Palembang nggak sih? Aku punya pertanyaan ini mungkin kayak lebih ya teknis ya. Terus jadi sebenarnya film ini apa? Kalau aku ngeliatnya tuh kayak ada beberapa, kalau menurut aku ya pendapat aku tuh kayak ada beberapa isu tentang 98 ya nggak sih kalau dari kamunya sendiri? Iya, nyerempet sih. Oh. Tapi sebenarnya walaupun backgroundnya tentang 98, ada hal yang lebih aku fokuskan tentang proses kerinduan dan kehilangan gitu. Itu memang backgroundnya, tapi sebenarnya yang aku pengen tunjukin di proses kehilangannya itu. Kenapa kamu tuh lebih milih aspek rasio yang 4:3, kenapa nggak yang anamorfik dan sebagainya? Mungkin apakah itu juga menekankan bahwa kayak dengan aspek rasio seperti itu akan memberikan tekanan kepada pemainnya sehingga kayak lebih memberi rasa kesepian dan sebagainya, karena memang itu yang kita angkat dari film ini. Kenapa memilih aspek rasio kayak gitu? Sebenarnya memberi rasa tidak nyaman sih kepada penonton, memberi rasa sempit juga. Jadi ketika penonton menonton film ini ada sesuatu yang ini gak nyaman, warnanya pun kalau misalnya warnanya kayak hitam putih tapi nggak hitam putih, berwarna. Nah, maksudnya rasa tidak nyaman yang pengen diciptakan dan berharap penonton punya impresi itu juga. Ke film Lilo, ya. Ini referensi filmnya dari mana? Terus gimana akhirnya bisa mendapatkan ide cerita yang bagus? Terus kenapa kehilangan ibu gitu? Jadi inspirasinya dari yang paling mudah untuk diambil tuh kalau kita itu ya kayaknya kalau buat film tentang kehilangan seseorang itu mesti asik. Berarti gitu sih. apapun yang negatif, biasanya orang-orang negatif tuh asik gitu ya Mas Kari? Bukan dari yang sisi negatifnya, tapi kehilangan orang yang paling disayang itu mesti dapat banget gitulah filmnya. Menambahkan aktornya untuk menyampaikan sesuatu mungkin. Halo Kak Wito. Halo. Kak. Ya boleh diceritakan Mas gimana prosesnya sama syuting ataupun ada kayak Gimana membangun emosi loh? iya. Terima kasih ya udah mau mengangkat film Lilo. Kalau bangun emosi biasanya sih sebenarnya juga baru kali ini jadi aktor, terus kebetulan pernah di teater, jadi agak lumayan bisa sih bangun emosi. Kalau caranya gimana mungkin tiap orang beda-beda. Cuma kalau saya biasanya lebih ke kita sebenarnya kan mengalami banyak emosi selama hidup kan. Nah, ketika yang dibutuhkan saat film itu emosi yang seperti apa, tinggal kita memanggil ulang sih emosi itu gitu toh sih. Oke, kita lanjut ke pemutaran selanjutnya, Yaitu film Epilog. Yeay! That is the last one and the longest from all of this film. Wih, gimana bahasa Inggris? Ya guys, itu tadi film Epilog. ya itu film terakhir di pemutaran kali ini. Terus ini Mas, kenapa ya kamu lebih milih isu tentang penggusuran Jogja, Bandara Jogja sendiri? Karena toh juga kamu kayak seberapa dekat sih sebenarnya sama isu itu? Kan kamu saat ini sedang di Jakarta dan seperti itu. Kenapa spesifik langsung penggusurannya gitu? Isunya sih kenapa? Agak bingung sih tadi itu kita mau ngambil isu apa yang terjadi sekarang gitu kan. Nah, terus kebetulan lagi penulis saya itu tadi dia punya Pak D yang ada di Kulon Progo. Terus lalu kita ke sana, awalnya hanya main-main aja gitu kan. Terus ternyata ada isu penggusuran bandara itu, dan untuk mengetahui isu bandara itu kita pun riset nggak terlalu mendalam sih, paling ya dari internet dan juga dari warga-warga sekitar, terutama
dengan Pak D kawan saya itu. Perspektif dari filmmaker sendiri soal kehilangan itu bagaimana? Sepersonal apakah gitu? Mungkin dari film pertama dulu, dari Lilo kali ya? Dari Lilo boleh. Dari Lilo mungkin Kak Dwi boleh ngasih tahu pendapatnya soal kehilangan, bisa diomongin, ceritain. Gimana ya? Karena ini sebenarnya hampir semua orang juga ngerasain ya. Ya kehilangan itu pasti ya sedih. Mau nggak mau ya kita terima. Cuma kebanyakan orang untuk menerima dan kembali ke seperti normal lagi atau seperti merasa biasa itu susah sekali gitu. Nah, gitu sih. Karena ya saya sendiri juga pernah ngerasain itu gitu. Makasih Mas Dwi atas jawabannya. Kalau dari Mas Daniel Victory ini gimana? Dia sutradara film When You Lose and Lost. Bener gak sih? Kalau menurut Mas Daniel nih gimana sih perspektif seorang Daniel Victory soal kehilangan? Menurutku ya, maksudnya aku sih dari dulu tuh ketakutan terbesarku ya kehilangan itu. Maksudnya kehilangan orang orang tua, orang yang disayang dan segala macam. Jadi ya kalau bilang kehilangan itu bentuk apa ya, mungkin ketakutan terbesar sih, entah aku doang atau setiap orang gitu. Oke, kalau dari Mas Riandi sendiri gimana perspektifnya mengenai kehilangan? Seringkali kita bersentuhan dengan yang namanya kehilangan gitu ya. Setiap manusia, setiap makhluk hidup gitu. Kita entah itu kehilangan benda yang kita sayang, kehilangan orang tercinta ya, orang kerabat-kerabat kita, teman-teman kita gitu. Nah, tapi kehilangan pun bisa berdampak buruk sekali bagi orang yang mengalaminya, atau bahkan kehilangan bisa menjadikan hidup seseorang lebih kuat lagi untuk kedepannya gitu. Nah, kehilangan juga mengajarkan kita bahwa ketika orang itu masih ada atau benda pun itu masih ada, kita harus menghargainya gitu sih. Makasih. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di kita sampai ketemu di layar ketiga, keempat dan selanjutnya nanti akan terus ada informasinya. Guys, nanti aku hitung ke 3, kalian boleh pose. Oke, 3, 2, 1.